Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan, kasih dan kesetiaan-Mu Bapa yang terus kami rasakan hari demi hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami bersyukur Bapa. Dan saat ini kami bawa hati kami, segenap keberadaan kehidupan kami untuk datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami hendak menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami hendak menyatakan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Bapa. Mari Allah Roh Kudus beracaralah atas ibadah pada saat ini. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimasyurkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, berdoa dan kami buka dan habiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya. Mari lebih lagi kita mau memuji nama Tuhan. Lebih lagi kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dan kita mau mengecap kebaikan Tuhan. Kita mau melihat kebaikan Tuhan. Hari demi hari sudah kita rasakan. Amin. Haleluya. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin, haleluya. Pemeliharanya tetap untuk selama-lamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Dia bukan cuma Tuhan buat hidup kita, tapi dia juga adalah Bapa yang sangat mengasihi kita, yang memelihara kehidupan kita. Haleluya. Dia Bapa yang memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, yaitu kita semua. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku. Takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut
untuk selamanya. Gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku, takkan lagi menggetarkan hatiku, sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Oh, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya. Salam kekasih Tuhan, senang sekali bisa kembali menyapa dalam program Saturday Morning Prayer. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat, limpah rahmat, anugerah, kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Bahkan sepanjang kawal malam pada waktu kami istirahat, Tuhan menjagai kami, serta Tuhan memperbaharui kembali seluruh organ-organ tubuh kami. Dan kami boleh bangun pada pagi hari yang tidak kurang satu apapun. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sebab tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, senantiasa baru setiap pagi besar setia-Mu bagi kami. Hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kami, oleh sebab itu kami bersuka cita dan bersorak-sorai karena Tuhan. Karena kami tahu ada kuasa Tuhan yang memberdayakan hidup kami, sehingga sepanjang hari ini penyertaan Tuhan yang sempurnalah yang menjadi bagian dalam hidup kami. Biarlah segala pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar, memberkati serta menyenangkan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kini kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran sabda firman Tuhan. Tutup bungkus kembali kami semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga kuasa lawatan jamahan-Mu melawat dan menjamah kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Mari kita langsung saja melihat firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 18. Kita mulai dari ayat 35 hingga ayat 45. Ayat 35 hingga ayat 43. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu orang buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun
semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Sedemikian jawab bacaan firman Tuhan yang berbahagia dan mendengar, menyimpan, serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Kita tahu Alkitab berkata pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Padahal sesungguhnya Allah menciptakan manusia di dalam kemuliaannya. Maka seharusnya manusia hidup memuliakan Allah. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia agar mengembalikan kemuliaan Allah itu menjadi bagian di dalam kehidupan manusia. Khusus untuk pembacaan firman ini kita melihat orang-orang seperti apakah yang akan menerima kemuliaan Allah itu. Pada ayat 35 di situ dikatakan, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Pada waktu Yesus mau masuk ke kota Yeriko, dia berjumpa dengan orang buta yang mengemis. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan, orang-orang yang lemah secara fisik. Tetapi lihat ayat 36, waktu orang itu mendengar orang banyak liwat, ia bertanya, apa itu? Biasanya orang kalau buta dia mempunyai kelebihan yang lain, yaitu mendengar. Haleluya. Begitu dia mendengar orang banyak lewat, dia tanya, apa itu? Karena begitu ramainya orang akan masuk ke kota Yeriko. Dan pada waktu dia bertanya apa itu, dan orang memberitahukan kepada dia bahwa Yesus orang Nazaretlah yang lewat. Wow, haleluya. Begitu orang buta itu mendengar dan dia mengetahui bahwa Yesus orang Nazaret yang lewat, maka ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Wow, sesuatu yang luar biasa. Dia tidak pernah melihat Yesus, tetapi pada waktu dia meresponi bahwa dia mendengar bahwa Yesus lewat, dia langsung berseru. Berarti dia sudah sering kali mendengar berita tentang Yesus. Haleluya. Oleh sebab itu, nama Yesus betapa pentingnya bagi setiap umat manusia untuk mereka bisa mendengar. Sebab di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang dapat diberikan kepada manusia, yang hanya oleh karena nama itu manusia boleh diselamatkan. Dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan kita lihat sesuai dengan firman, orang buta itu berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Wow, dia mempunyai sesuatu pemahaman yang dalam. Dia katakan Yesus anak Daud artinya anak raja. Yesus bukan cuma sekedar anak raja secara keturunan raja secara jasmani, tetapi memang Yesus adalah raja di atas segala raja. Maka dia mempunyai satu keyakinan yang kokoh. Maka raja di atas segala raja pasti mempunyai belas kasihan atas umatnya. Maka dengan itu dia berseru, saudara. Haleluya. Tetapi apa yang terjadi? Ayat selanjutnya,
Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Wow. Jadi Yesus dalam rombongannya ada orang yang di depan, dikelilingi orang banyak. Nah, pada waktu mereka mendengar pengemis itu berseru kepada Yesus, apa yang terjadi? Justru orang yang di depan itu, para pengikut Yesus, merekalah yang melarang untuk orang buta itu jangan berseru. Artinya diam, jangan mengganggu bahwa Yesus sedang lewat akan masuk ke kota Yeriko. Lihat, tetapi apa yang terjadi? Halangan, kritik itu halangan dan kritik itu tidak menjadi bagian. Halangan dan kritik itu diabaikan oleh orang buta itu. Dia tidak termakan dengan kritikan, dengan halangan. Tetapi sebaliknya, dia mengabaikan kritikan itu, dia mengabaikan halangan itu, tetapi berseru memohon belas kasihan dan anugerah daripada Yesus Kristus Tuhan. Hendaklah ini juga menjadi pembelajaran bagi setiap kita. Abaikan setiap orang-orang mengkritik hidup saudara. Abaikan orang-orang yang sepertinya menghalangi saudara. Dan jangan pernah berkata bahwa ini menjadi batu sandungan. Abaikan semua itu. Tetap fokus dan berseru kepada Yesus Tuhan. Sebab hanya dialah sumber pengharapan. Karena selama kita hidup, yakin dan percaya, pengharapan itulah yang menjadi bagian dalam hidup kita. Dan pengharapan itu harus hanya diarahkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab hanya dialah yang bisa diharapkan. Sebab semua manusia mempunyai pengharapan yang sama. Tetapi kita mempunyai pengharapan yang berbeda. Kita tidak berharap kepada manusia, tapi kita berharap hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kita lihat pengharapannya orang buta itu. Begitu dia semakin keras berseru, ayat 40 berkata, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekat Yesus, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Wah. Orang boleh mengkritik, orang boleh menghalangi Anda datang kepada Tuhan. Tetapi jika Anda mempunyai satu keyakinan yang kokoh dan terus berseru dan berharap kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yesus terhenti. Dia menghentikan langkahnya. Siapakah yang sanggup mampu menghentikan langkah Tuhan? Tidak satu pun yang sanggup mampu menghentikan langkah Tuhan. Tetapi fakta Alkitab mencatatnya, Yesus berhenti. Wah, haleluya. Tuhan sedang jalan, dia berhenti. Ada sesuatu yang membuat dia berhenti. Apa itu? Kesungguhan hati. Apa itu? Pengharapan yang sepenuhnya diberikan kepada Yesus. Maka lihat, dia berhenti. Setelah dia berhenti, langsung apa? Dia menyuruh agar orang yang tadinya melarang suruh membawa orang buta itu datang kepada Yesus. Haleluya. Amin. Dan setelah orang buta itu sudah ada di depan Yesus, coba lihat apa yang terjadi. Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wah. Tuhan kita itu Tuhan yang lemah lembut. Tuhan yang lemah lembut itu adalah Tuhan yang rendah hati. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi dia datang ke dalam dunia untuk melayani. Siapa yang dia layani? Orang buta, pengemis, yang tidak masuk hitungan, yang dihalangi untuk datang, yang dikritik akan keberadaannya. Tetapi Yesus pada waktu Yesus ada di depannya, Yesus tanya, apa yang engkau inginkan aku Tuhan perbuat bagimu? Wow.
luar biasa. Jadi dia tidak berkata, engkau harus melakukan ini, itu dulu. Baru aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Tidak tuh. Tetapi sebaliknya, dia bertanya, apa yang engkau ingin aku lakukan bagimu? Wow. Itulah Tuhan. Firman-Nya tuh Tuhan gak akan pernah dia bertentangan. Pada waktu Yesus khotbah di bukit, Yesus berkata begini, diberkati, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Wow. Bahkan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Hendaklah kerendahan hati dan kelemah lembutan itu juga menjadi bagian setiap kita, orang-orang percaya kepada Tuhan. Yesus katakan, apa yang kau ingin aku kerjakan. Dan begitu simpelnya. Orang buta itu, dia tidak minta sesuatu yang lain. Dia tidak meminta hal-hal yang spektakuler. Yang dia minta adalah kebutuhan yang paling mendasar. Apakah kebutuhan yang paling mendasar? Yaitu agar dia bisa melihat dari kebutaannya, saudara. Wow. Dan dia minta, dia katakan, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Wah. Dan jawaban Yesus ini juga merupakan sesuatu yang luar biasa, hendaklah menjadi pembelajaran bagi kita. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau. Haleluya. Artinya, ya, Yesus mengembalikan apa yang kau inginkan itu terjadi. Apa yang kau imani itu terjadi. Bahkan apa yang kau imani, Tuhan sanggup mampu memberikan jauh lebih besar dari apa yang kau imani kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih besar dari iman saudara. Haleluya. Dan Yesus mengembalikan. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, luar biasa. Double porsi. Dia minta agar dia bisa melihat. Tetapi Yesus berikan dua. Dia bukan cuma sekedar dia bisa melihat sesuai dengan imannya. Tetapi dengan imannya itu, dia memperoleh anugerah serta diselamatkan. Keselamatan merupakan sesuatu yang paling penting yang Tuhan kerjakan. Ya, karena sekalipun buta dan yang melihat, toh pasti akan meninggalkan dunia. Tetapi setelah dia meninggalkan dunia, dia akan diselamatkan. Haleluya. Inilah yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita semua. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Dan seketika itu juga, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Tuhan bisa melakukan dengan berbagai-bagai cara. Tetapi yang saya sangat kagumi, seketika, wah, haleluya. Dan saya yakin dan percaya, ada hal-hal yang mendesak yang Tuhan kerjakan, mujizatnya seketika itu juga terjadi. Dan lihat, begitu mujizat itu terjadi, ini dia yang paling penting. Ya, setelah orang buta itu melihat, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Wow, dari manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah, terpuruk, jatuh, miskin, pengemis, buta, cacat, lemah, tidak masuk hitungan. Tapi pada waktu dia punya pengharapan kepada Yesus, setelah dia mendengar berita tentang Yesus, dan sekarang dia tahu bahwa Yesus hadir, maka dia berseru dengan segenap hati, dengan satu pengharapan yang kokoh. Dan lihat, mujizat terjadi. Kemuliaan Allah kembali dinyatakan kepada orang buta itu. Orang buta itu kembali bisa melihat. Dan selanjutnya, bukan dia pergi setelah dia menerima mujizat, tetapi lihat, dia mengikuti Yesus serta mempermuliakan Allah.
inilah yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan orang banyak yang di sekitarnya yang tadinya bertentangan dengan mereka, pada waktu mereka melihat kemuliaan Allah dinyatakan kepada orang buta, dan semuanya akhirnya memuliakan serta memuji Tuhan. Hendaklah ini juga menjadi bagian di dalam setiap hidup kita. Tetap berpengharapan. Dan pada waktu kau mempunyai pengharapan di tengah sesuatu yang buta yang kau belum bisa lihat, percaya pengharapanmu itu akan mampu membuat Anda melihat semua mujizat yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Baik kesembuhan, baik permasalahan ekonomi, baik pergumulan keluarga dan rumah tangga, baik pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam hidup saudara. Pada waktu saudara mempunyai pengharapan yang kokoh kepada Tuhan, maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupmu dan engkau akan mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam setiap hidup kami Tuhan. Buat mata kami melihat, dan Tuhan mengembalikan sesuai dengan apa yang kami inginkan, yang kami arahkan kepada Tuhan. Maka itu terjadi bagi setiap hidup kami. Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Satu-satunya hanya Engkaulah yang kami harapkan ya Tuhan. Di tengah situasi kondisi hari-hari ini, kami hanya berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, jika pengemis buta, Tuhan sanggup mampu memberikan pertolongan. Bahkan dia bisa melihat, dia kembali mempermuliakan Tuhan. Hendaklah itu juga menjadi bagian dalam hidup kami. Dan orang buta setelah dia menerima kemuliaan dan dia bisa melihat, dia mengikuti Engkau Tuhan. Oleh sebab itu hendaklah ini juga menjadi bagian dalam hidup kami. Agar kami senantiasa menjadi pribadi yang setia di dalam kami beriman kepada Tuhan. Kami setia mengikuti Tuhan di dalam segala keadaan kami. Karena kami tahu apapun keadaan kami, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk semua kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau melawat, menjamah, memberkati, yang memerlukan mujizat. Aku berdoa Tuhan, seketika Tuhan kerjakan buat mereka. Seketika kesembuhan itu boleh terjadi. Seketika pertolongan Tuhan itu boleh datang dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin.